Ketika para pihak MUI Langkat mengerti tentang satu ayat ini, saya percaya ketua MUI akan jauh lebih terdahulu menjadi murtad. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama siapa itu? Siapa pribadi itu? Dia adalah Isa Al-Masih. Hoak atau fitnah sedang dipertontonkan oleh si Murtadin Aceh. Benarkah tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain dari Yesus? Jika benar, apakah para rasul-rasul sebelum Yesus pernah nyebut-nyebut nama Yesus? Jika tidak, berarti Musa, Abraham, Daud, dan lain-lain itu masuk neraka semua? Kan belum ada nama Yesus saat itu. Seperti yang kita ketahui bersama, sebagaimana yang tertulis dalam kisah Matius pasal 1 ayat 20 sampai ayat 25, yang mana di situ diceritakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, dalam kisah itu sangat jelas nama Yesus baru nongol diberikan oleh Yusuf, ya kan? Bagaimana dengan nabi-nabi sebelum mengenal nama itu, sebelum dilahirkan Yesusnya? Bagaimana cerita riwayat mereka? Apakah mereka akan di neraka? Adakah dalilnya yang menyatakan Abraham sekarang sudah berada di neraka, Musa sudah berada di neraka, Daud sudah berada di neraka, karena mereka belum mengenal yang namanya Yesus. Di mana itu? Dan katanya, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Dia, ya kan? Yang ditafsirkan oleh si Murtadin ini, dia itu adalah sebagai nama Yesus. Nah, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga katanya. Berarti orang-orang terdahulu itu seperti Nabi Musa itu menyesatkan orang gitu maksudnya. Kan nggak ada keselamatan dari mereka, nggak ada keselamatan dalam siapapun juga katanya. Hanya ada keselamatan di dalam diri Yesus. Terus nabi-nabi sebelumnya itu menyesatkan umatnya gitu, nggak diselamatkan umatnya. Gimana ceritanya itu? Kalau ngibul jangan berlebihan, bos. Kalau berlebihan kan ditertawain orang itu. Mau ngibul boleh, tapi jangan dengan pakar Alkitab, ya. Jangan ngibul sama sabir. Kalau ngibul sama anak-anak di hutan Amazon yang nggak pernah piknik, mereka boleh kalian tipu. Kalau orang berpendidikan seperti kami, nggak laku gitu tipu-tipuan kalian itu. Malah kalian diskakmat gitu berkali-kali. Lagi pula ayat yang Anda comot itu menampar muka Anda sendiri, ya kan? Menampar iman Anda sendiri. Di situ disebutkan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Di situ jelas nama Yesus itu diberikan kepada manusia katanya.
Jadi yang menyandang nama Yesus itu bukan Tuhan, tapi manusia. Masa kalian menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Gimana ceritanya itu? Coba baca lagi ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Manusia itu siapa yang dimaksud? Tentu Yesus. Jadi nggak ada nama Yesus diberikan kepada manusia lain. Tapi faktanya ada, yaitu Yesus Barabas. Kan ada nama manusia yang diberikan nama Yesus, itu Yesus Barabas. Ngibul melulu ini. Ayat Alkitab itu bisa senjata makan tuan itu. Bisa senjata bunuh diri bagi kalian itu. Saya imani dan percaya 1000% bahwa Yesus itu adalah penyelamat manusia. Yang jadi pertanyaannya, manusia yang mana yang diselamatkan oleh Yesus? Tentu manusia domba, yaitu Israel. Bukan manusia yang dianggap anjing, yaitu non-Israel. Kita sebagai non-Israel itu dianggap anjing. Jadi Yesus tidak menyelamatkan kita. Yang diselamatkan oleh Yesus itu adalah orang-orang Israel. Itu 1000% benar, nggak salah. Itu komparasi dengan ayat yang saya comot tadi, yaitu Matius pasal 1 ayat 20, yang mana di situ disebutkan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi yang diselamatkan oleh Yesus itu jelas, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tidak disebutkan di situ karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia seluruhnya, tapi umatnya. Nya di situ menunjukkan kepada Israel. Ya. Dan dalil lain yang mendukung itu baca saja di Matius pasal 15 ayat 24, yang mana di situ Yesus menjelaskan kepada wanita Kanaan yang bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini harus dipahami ayat ini, jangan gagal paham. Ya, kalau belum paham dengan ayat ini, sekolah bahasa Indonesia lagi biar paham gitu loh. Di situ Yesus menyebutkan aku diutus hanya. Kalau nggak paham maksud hanya, silakan sekolah lagi ya, sekolah bahasa dengan benar gitu loh. Di situ jelas dia menyatakan dirinya hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Tidak ada. Ya, nggak ada. Kita dianggap sebagai anjing oleh Yesus. Gitu loh. Itu faktanya. Ya. Nah, kalau mau bantah silahkan. Monggo. Ya, saya layani dengan baik gitu loh. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga di share ya. Karena ini upaya kita untuk menyelamatkan umat dari pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh antikristus tanpa dasar ilmu. Mereka menyangkali Alkitab, memelintiri Alkitab seenak udelnya gitu. Alkitab itu milik kita, harus kita jaga gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.